Shalom saudaraku, senang kembali berjumpa dengan saudara semua. Dan saya berdoa kita semua dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saat ini saya akan menelpon Ibu Eftin. Tadi malam beliau minta didukung dalam doa dan minta dilepaskan agar terbebas dari kutuk, saudara ya. Dan kali ini kita akan langsung telepon aja dia, apakah Ibu Eftin bisa merespon. Ya, bisa masuk ya teman-teman ya. Bisa masuk ya. Shalom. Ya, shalom. Ya, selamat pagi Ibu Eftin. Ya, pagi. Oh iya, saya jadi nggak ingat ya Bu? Pasal ini ya, yang semalam saya lagi WA ya. Iya benar. Oke, makasih Pastor atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Ibu di mana sekarang? Iya. Saya jauh, saya di Batam. Oh, di Batam ya. Iya. Ibu kan kemarin ada chat untuk ini ya, minta dilepaskan didoakan dari kutuk-kutuk. Iya, karena ya itulah Pastor, ya mungkin karena adanya begitu banyak persoalan yang saya hadapi, terkhusus dan yang terkhusus ini bapaknya pergi sampai sekarang nggak kembali, ditambah dengan anak-anak ya begitulah Pastor. Mungkin karena selama itu tidak pernah ketemu bapaknya, jadi dia ada pemberontakan semacam batin ya kali ya itu. Jadi saya pikir mungkin apa adanya, apa ya, kutuk-kutuk dari nenek moyang, orang tua yang mengikuti, akhirnya keluarga kami seperti ini. Itu. Kalau boleh tahu, Ibu, maksudnya suami Ibu pergi begitu ya? Iya, dia pergi tidak kembali. Sudah berapa lama Ibu? Ya memang sudah lama Pastor. Memang dibilang saya mau menyerah, dibilang saya mau malu mengatakan, tapi ya itulah Pastor ya, saya tetap berkeyakinan bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik dalam hidupku, dan tidak akan ada pernah yang perkawinan itu akan tercerai-beraikan. Sudah lama, udah mau jalan 12 tahun. Gitu ya. Amin. Pasti Tuhan tolong lah Bu, tidak ada yang mustahil. Terus ini apakah Ibu tahu di mana tempatnya sekarang, atau bapaknya sudah menikah atau gimana? Nah, ini yang saya sampai sekarang, memang dia sekarang itu ada komunikasi ke anak-anak, tapi dia ini selalu tidak pernah mau mengatakan di mana keberadaannya. Nah, saya tanya anak saya yang pertama, saya bilang, bapakmu itu sekarang ada di mana? Katanya di Jakarta kerja. Karena dia memang kan pelaut, cuma kayaknya dia sekarang ambil pekerjaan darat. Itu. Alasan tiba-tiba maksudnya pergi begitu Ibu gimana? Kenapa? Jadi gini Pastor, ya memang dalam masalah rumah tanggaku ini kan itulah kalau dibilang terlibat pihak ketiga. Jadi kenapa saya minta dukungan doa, dengan adanya juga mungkin ada kuasa gelap yang dibuat oleh orang tuanya. Karena orang tuanya ini ingin merebut kekuasaan, istilahnya suami saya ini berpenghasilan, jadi sepenuhnya penghasilan suami saya ini harus ke mereka. Dan yang saya begini Pastor, logikanya kita manusia ya, tidak ada seorang bapak bisa secara langsung melupakan anak dan istri. Sementara dia pergi itu dengan kebaikan, dia melangkah pergi bekerja itu dengan baik-baik, nggak ada masalah sama kami. Tiba-tiba setelah dia kan dikontrak kapalnya di Balikpapan. Nah, semenjak dia di Balikpapan, dia berkomunikasi lancar dengan orang tuanya, langsung di situ dia lupa sama kami, dan memang anak-anak pun dia tidak ingat lagi. Jadi ya itulah Pastor, saya juga gimana ya, berdosa sih saya mau menuduh, tapi ya gimana, karena saya pikir bapaknya ini dulu sayang sama anak-anak, kan sampai 3 loh anak saya sama dia, kan kita bisa lihat kan Pastor. Anak pertama umur berapa Ibu? Anak pertama sudah umur berapa? Anak pertama 17
98 berarti 23 ya sekarang. Anak terakhir berapa? Anak terakhir ini 12 tahun tanggal 28 ini. Berarti waktu anak terakhir ini yang kecil Iya. ditinggal ya? Iya, umur 9 bulan dia dapat kontrak di Balikpapan di Total lah, kapalnya ke sana. Dari situlah pastor dia disitulah dia awal mulanya meninggalkan kami. Ibu masih ada kontaknya sama bapaknya, suaminya? Kalau sama saya dia sudah tidak pernah mau berbicara doh, pastor. Ini pun Alasannya nggak tahu ya? kesamaan. Alasannya tidak tahu. Nah itu pastor yang saya tidak, itulah saya tidak tahu harus melakukan apa. Saya ada WA dia, ada berapa dalam minggu-minggu kemarin. Maksud saya ini kan, saya ini selalu mengandalkan Tuhan, meniatkan maksud baik saya. Saya WA, saya bilang bisa minta tolong kita bicara baik-baik. Tidak pernah dia respon pastor, dia hanya baca. Ya Tapi belum ada. Saya ini sebagai manusia. Tapi belum ada cerai ya Bu ya, belum ada kata pisah ya. Tidak ada. Ya bagaimana lah pastor yang mau dibilang, ya dibilang ya kita ini kan orang Kristen yang percaya bahwa kita memang tak akan pernah tercerai kecuali maut ya. Memang dia tidak pernah mengatakan, makanya saya di sini pastor, saya berusaha mau berkomunikasi dengan dia. Istilahnya gini, oke lah mungkin kamu tidak kembali, tapi tolonglah tanggung jawab mungkin anak-anak ini, karena kamu ini kerja, kamu sehat, kuat, gitu Iya. pastor. Tapi kan, Tapi apakah percaya, apakah ada tanggung jawabnya dalam. Tapi apakah dia bisa membantu anak-anak ibu? Ada biaya untuk anak-anak ibu atau memang sama sekali udah melepaskan semua? Nah, ini jadi sekarang itu pastor ya, inilah pekerjaan Tuhan. Dia sekarang memang membuka hati untuk membantu sedikit-sedikit anak-anak. Tapi ya begitu pastor, adakah seorang anak yang harus mengeluarkan air mata mengemis kepada seorang bapak yang seharusnya memang dia bertanggung jawab meminta, itu pun belum tentu dia langsung berikan. Terkadang ya itu aja jawabannya, saya tidak punya uang. Sementara mohon maaf pastor, dia itu suksesnya luar biasa, melimpah kekayaannya sekarang di kampungnya karena memang dia pelaut. Iya betul. Jadi pokoknya ya itu pastor, saya ini seakan-akan apa ya memang kalau secara manusianya sudah sanggup menghadapi, cuma ya kita tetap mintakan sama Tuhan dikuatkan. Amin Bu. Siapa nama bapak ibu? Siapa namanya bapaknya? Robi. Pak Robi ya. Robi. Iya, dia orang Mamuju ya. Oke ya Bu ya. Saya sih mendengar kisah ibu ya sedih juga, tapi saya sebagai hamba Tuhan saya hanya ingin berdoa ya, mendukung ibu dalam doa. Kita berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang berkarya ya ibu ya. Kita doakan suaminya ibu, tidak ada yang mustahil ketika Tuhan yang bekerja bisa merubahkan hati manusia. Dan saran saya buat ibu, jangan pernah berhenti untuk berdoa, jemu-jemu berdoa untuk suami ibu. Dan lepaskan kalau misalnya ibu punya kebencian atau kepahitan sama dia, serahkan sama Tuhan dan ampuni dia. Kita berdoa ya Bu ya. Kita berdoa. Ibu bisa angkat tangannya di hadapan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Elohim yang Maha Kuasa yang bisa merubah setiap hati manusia. Dan bawa nama Bapak Robi ke hadapan Tuhan. Setiap saat ibu berdoa, sebutkan namanya biar Tuhan jamah. Dan saya akan bantu juga berdoa saat ini. Kita berdoa ya Bu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu bersama dengan Ibu Eftin Tuhan yang saat ini sedang mengalami masalah pergumulan keluarga, di mana suaminya tiba-tiba meninggalkan dia Tuhan tanpa sebab kami tidak mengerti dan di luar dari pengetahuan kemampuannya mungkin sebagai manusia.
Tetapi saat ini kami hanya berseru kepada Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang mengetuk dan mengubah hati Bapak Robi, sehingga dia bisa kembali Tuhan, hatinya bisa dipulihkan kembali Tuhan. Kalau ada perasaan-perasaan tawar terhadap keluarga, terhadap istri dan anak-anaknya, Tuhan Yesus, saat ini kami sepakat dengan Ibu Eftin, Tuhan jamah dimanapun dia saat ini berada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah dan dia boleh sadar. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau merancangkan keluarga, pernikahan bukan untuk kehancuran, tetapi untuk suatu kebahagiaan dan gambaran kerajaan Elohim di muka bumi ini. Itu sebabnya Tuhan, bersama dengan Ibu Eftin, kami minta kuasa Tuhan bekerja Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan buat Bapak Robi saat ini di dalam nama Yesus. Jamah saat ini dimanapun dia saat ini berada Tuhan, sehingga dia boleh kembali kepada istrinya Tuhan, kembali kepada anak-anaknya dan hidup bersama untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk segala kutuk-kutuk dari nenek moyang, mungkin dari Bapak Robi atau Ibu Eftin, jika ada Tuhan, semua kami putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan itu, sehingga tidak terjadi dalam keluarga Ibu Eftin dan Bapak Robi. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan dicurahkan dalam keluarga ini Bapak. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Eftin, berikan kekuatan, berikan kemampuan menghadapi masalah ini Tuhan. Kami percaya bahwa orang yang berseru kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan, sekalipun mungkin seolah-olah itu sulit Tuhan. Tetapi ada jalan keluar. Engkau merancangkan hal yang baik juga buat anak-anaknya Tuhan, anak-anak mereka Tuhan memberkati.